menjadi anak-anak yang insightful, anak-anak yang aha, ya, aha learner ya. Insya Allah Senin besok juga guru-guru bersama saya akan ke Parakan Salam Sukabumi ya, dalam rangka aha ya, dalam rangka aha learner ya, belajar aha ya. ngelihat ulat aha gitu ya. Melihat daun aha saya dapat ide, aha saya dapat gagasan. Kalau istilahnya Archimedes barangkali eureka gitu ya. Nah kita butuh anak-anak yang seperti itu. Saat mereka sekarang ternyata nggak banyak bertemu guru, nggak banyak ke sekolah, mungkin nggak banyak bertemu buku, ya. Bisa menggantungkan diri pada gadget, pada online, tapi bisa jadi suatu ketika nggak online ya. Saya pikir jika live school itu nggak boleh berorientasi online, harus berorientasi live. Namanya juga live school. Kalau nggak kualat, ya mau kualat. Namanya live school kok main online terus itu kualat. Ya, hati-hati, nama itu bisa menghukum yang bikin nama. Ya. Salahnya sendiri namanya live school. Kalau nggak ganti namanya, ya online school kan keren. Ya. Jangan sampai dihukum oleh nama yang kita buat. Jangan sampai dihukum oleh nama yang kita buat. Ya. Nah, artinya apapun bisa jadi insight buat anak-anak kita. Untuk itu gimana caranya anak kita itu menjadi aha learner ya? Anak kita bisa menjadi aha learner kalau dia diizinkan untuk melihat alam sekitar. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah naik gunung, di rumah aja, nggak apa-apa. Pernah ada nanya loh saya, aku mau bikin sekolah alam tapi di Jalan Tamrin, nyewa salah satu ruangan, boleh nggak? Boleh, saya bilang. Kata siapa sekolah alam itu mesti ada di pinggir itu, kemudian ada pohon segala macam? Enggak. Lo belajar apa nanti kalau? Ya belajar dari ngelihat macet, belajar lihat orang bertengkar pagi-pagi. Kalau saya dulu waktu masih tinggal di Bekasi kan itu tuh ngelihat orang bertengkar itu udah jadi kebiasaan ya, salip-salipan lalu marah berantem gitu ya. Terutama daerah Cakung itu saya paling sering lihat orang berantem kalau pagi-pagi berangkat kantor. Ya. Dari polusi juga bisa dapat aha. Ya. Dari macet, dari orang berantem, dari orang yang terburu-buru. Sekolah alam itu bisa berdiri di mana aja, saya bilang. Dari gedung tinggi, ya. Pohon beton gitu ya. Aha. Makanya terus terang ya, yang saya salut itu rata-rata kan orang-orang pesantren itu habis kena doktrin ya. Tapi saya itu kalau lihat anak gontor satu itu cerdasnya dia mengampun ya, termasuk untuk aha. Saya pernah ngajak mereka, ngelatih mereka entrepreneurship, tapi dengan penjelajahan. Naik Gunung Lawu sampai puncak. Saya mau jago dulu lah ya. Tapi saya bilang sebelum sa'i kamu tawaf dulu. Sa'i kita naik Gunung Lawu, nanti ketemu sumur Zam-Zam yang namanya Sendang Derajat, di situ ada. Tapi sebelum naik, sebelum sa'i kelilingi dulu, tawaf dulu. Oh, kelilingi tanah wakaf kalian yang 200 hektar itu 7 kali saya bilang. Itu di Matingan ini ya, di belakangnya Pondok Putri, keliling 7 kali. Sekarang saya minta, apa hikmahnya? Apa ahanya? Kenapa sebelum sa'i kita perlu tawaf dulu? Jadi ini pelatihannya namanya sa'i entrepreneurship motivation training. Training memotivasi mereka untuk punya jiwa entrepreneur. Belajar dari peristiwa sa'i, bolak-baliknya Safa Marwah, Siti Hajar untuk mencari air. Akhirnya dapat mata air. Saya bilang, kenapa sebelum sa'i itu tawaf dulu? Oh, dahsyat itu emang. Liarnya pikiran orang-orang gontor satu, anak-anak gontor satu itu. Aha, apa saya bilang. Jadi passwordnya itu selalu aha, aha.
Apa? Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah 7 kali, Bang. Betul, saudara. Ini memberikan hikmah kepada kita karena bisnis itu sesuatu yang memusingkan. Jadi kita perlu belajar pusing 7 keliling, Bang. Yes, saya bilang. Saya tuh kaget ya, hikmah-hikmah yang didapatkan anak-anak Gontor itu mengerikan gitu, keren-keren gitu. Tapi Gontor satu ya, Gontor satu. Gontor-gontor yang lain enggak, biasa aja. Aha, ya kamu silakan cerita. Kalau kita anggap Ka'bah itu produk yang akan kita jual, Bang, kita memang harus mengelilingi keempat sisinya dalam rangka product knowledge, Bang. Wow, nggak sih? Saya aja nggak kebayang gitu loh, nggak kebayang pusing 7 keliling product knowledge. Keren. Ya. Nah, menariknya kalau kita didik anak-anak kita ini menjadi ahli, pengalaman yang sama bisa menciptakan hikmah yang berbeda. Kita punya 2 anak 8 tahun 11 tahun main hujan-hujanan, itu dia bisa mendapatkan pelajaran yang berbeda. Padahal pengalamannya sama-sama hujan-hujanan. Disitulah kelebihannya aha learning, ya, inside learning. Nah, biarkan anak kita dia berinteraksi dengan lalat, berinteraksi dengan pot kembang, berinteraksi dengan apa di sekitar rumah kita aja. Bahkan dengan cicak, mereka bisa belajar dari cicak. Kalau ahanya berkembang. Saya pernah waktu itu sama anak saya lihat cicak. Ngomong-ngomong, saya bilang, kamu lihat ada yang janggal kan? Lalu mereka tanya, apa Bi? Kok cicak yang merayap di dinding itu ya, yang nggak bisa bermanuver, nggak lincah? Kok makanannya justru binatang lincah yang jago bermanuver, yaitu nyamuk? Kalau elang makan ular itu masuk akal karena ular itu cuma bisa merayap, sementara elang bermanuver. Kalau bangau bisa makan kodok itu wajar karena bangau itu jago bermanuver, sementara kodok itu cuma bisa lompat-lompat tok. Tapi ini kok cicak yang lamban merayap di dinding, kok makanannya yang lincah? Apa hikmahnya? Ini gak usah keluar jauh-jauh ya, dari cicak pun bisa insya Allah dengan anak kita. Anak saya itu ada 4 macam-macam. Gini Bi, enggak jadi pakai aha dong, saya bilang. Aha Bi, karena cicak itu sabar Bi. Boleh juga tuh, saya bilang. Yang sabar itu dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tenang, sabar menunggu, mulai nyamuk mendekati mulutnya, hap, lalu ditangkap. Anak saya lain bilang, aha Bi, karena cicak itu taktis. Hikmahnya dari mana taktis? Dia itu pura-pura jadi batu, dikira sama nyamuk batu kali, bukan makhluk hidup, dideketin. Nah begitu deket langsung hap, lalu ditangkap. Enggak, dia kira batu soalnya gitu. Bi, ya begitulah Allah kalau sudah mengatur rezeki makhluknya Bi. Kalau Allah udah mau ngasih rezeki, yang nggak mungkin itu bisa kejadian Bi, kata anak saya tertua ya. Sehingga yang lambat kau makan yang lincah gitu. Ya emang udah rezekinya. Cicak aja bisa menghasilkan aha. Cicak bisa menghasilkan aha. Gitu. Nah, didik anak-anak kita, tapi tadi ya, akal, fikir, ilmu dulu, karena
Tanda-tanda itu bagian berakal, tanda-tanda itu bagian berpikir, tanda-tanda itu bagian berilmu. Kemudian jadikan mereka feminine learner, pembelajar yang feminin. Yang saya maksudkan feminin itu bukan keperempuan-perempuanan. Mereka yang belajar pakai hati, nurani, cinta, kasih sayang, tulus, ikhlas, peduli, empati, rasa, emosi, intuisi, firasat, hati. Gitu. Ini yang disebut feminin. Kalau maskulin itu pakai otak dan otot. Kalau feminin pakai hati. Karena hanya mereka-mereka yang pakai hati yang bisa membaca isyarat-isyarat. Alam semesta ini perempuan. Mohon maaf saya bilang ya, kita ini para cowok itu makhluk terkepung. Kenapa terkepung? Kita cowok hidup di tengah-tengah kehidupan yang feminin. Istri kita feminin, bulan feminin, matahari feminin, langit feminin, bumi feminin, malam feminin, siang feminin, jiwa feminin. Kalau di dalam ilmu nahu, semuanya itu diperempuankan dalam ilmu nahu, kecuali bintang. Bintang maskulin. Kalau yang lain Allah pakai H, kalau bintang Allah pakai U. Wasyamsi wa duhaha pakai H kan? Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Kenapa dipakai H? Karena feminin semua, perempuan. Matahari feminin, bulan feminin, siang feminin, malam feminin, langit feminin. Bahkan kalau ingin belajar ilmu jiwa juga, jiwa itu ternyata feminin. Alam semesta ini feminin. Jangan pernah berpikir bisa jadi saintis kalau hati kita nggak hidup, femininitas kita nggak hidup. Alam semesta ini memberikan ilmu lewat isyarat, lewat tanda-tanda, ya, lewat isyarat. Pengen jadi geolog, ya belajar isyarat-isyarat kebumian. Pengen jadi astronom, ya belajar isyarat-isyarat langit. Makanya saya seringkali mengatakan saya punya program yang namanya Scientist with Heart, ilmuwan yang pakai hati, karena dia yang akan menjadi ilmuwan yang baik. Man with Heart, laki-laki yang punya hati, yang punya femininitas, ya. Leadership with Heart, pemimpin yang menggunakan hatinya, menggunakan rasa, ya. Mereka disebut imam, ya. Orang yang memimpin pakai rasa, pakai femininitas, itu disebut imam. Imam itu alif mim mim, ya. Umi artinya imam itu umi. Orang yang memimpin gayanya gaya umi. Kalau enggak memimpin yang maskulin itu namanya amir, amir. Kalau memimpin gaya feminin itu namanya imam. Dan yang diminta di rumah tangga itu imam, imam rumah tangga, bukan amir rumah tangga. Nah, saya mengatakan orang yang hatinya lembut, dia mampu membaca isyarat semesta. Bahasa semesta itu bahasa perempuan, penuh dengan isyarat, tanda, sesuatu yang tersirat, kalimat-kalimat bersayap yang gak mudah dimengerti. Perempuan itu paling sulit dimengerti, tapi apa boleh buat, harus kita berusaha untuk mengerti kaum perempuan, karena alam semesta juga perempuan. Saya kadang-kadang tuh nyaris putus asa loh memahami kaum perempuan itu, tapi dipahami. Sampai saya bilang pernah sama istri saya, kayaknya kamu itu tidak untuk dipahami ya, untuk dicintai aja lah. Saya bilang, sulit banget mami perempuan ini. Saya bilang, sennya kanan, beloknya kiri. Mak naik motor. Saya bilang, tapi apa boleh buat, seisi alam semesta semua gayanya kayak mak. Seisi alam semesta penuh dengan isyarat-isyarat. Kami ini laki-laki itu makhluk yang dikepung oleh keperempuanan. Bumi ini perempuan,
Sampai Rasulullah bersabda, iyyakum wal ard fa innaha ummukum. Aku titip bumi pada kalian karena bumi ini ibu kalian. Selama kita pandai membaca bahasa perempuan, kita hanya pandai membaca bahasa bumi. Anak-anak kita juga gitu, ajarkan. Terutamanya bundanya ya. Kalau tadi akal pikir ibu ini tugas ayahnya, ini tugas bundanya. Hati nurani, peka rasa, intuisi. Sayang bunda sekarang ini juga sudah tidak menjadi supplier rasa. Bunda sekarang itu kayak ayah gitu, bangga dengan rasionalitas, merasa hina dengan emosi. Padahal kekuatan emosi dan kecerdasan emosi ini lebih penting daripada kecerdasan intelijensi manusia, kecerdasan intelektual manusia. Bangga kalau bisa kayak cowok, menalar logika, pemecahan masalah, berpikir sistematis, intelek, sehingga lemah dalam rasa. Mak-mak sekarang ini lemah dalam supplier rasa dan nurani kepada. Karena kebetulan kita dari TK, SD, SMP, SMA udah dididik dengan logika, sehingga melemah. Sekolahan mendidik intelektualitas, pekerjaan mendidik profesionalitas. Nah gitu. Kemudian kita menganggap hidup ini makin lama makin keras dan kita harus makin maskulin, makin maco. Dan ayah nggak ikut lagi didik anak, terpaksa bunda berperan ganda dari ayah sama bunda sekaligus. Akibatnya apa? 50-50 antara maskulin dan femininnya perempuan sekarang ini. 50-50. Kenapa? Ayahnya nggak ikutan, semuanya dibebankan ke bunda. Terpaksa dia jadi ayah juga, jadi bunda juga, maskulin juga, feminin juga. Akhirnya tergerus femininitasnya. Sementara mereka butuh hati untuk mempelajari semesta. Anak-anak kita itu butuh itu, biar dia bisa belajar dari kucing. Saya ingat anak saya masih nomor 2 dulu ya, nomor 2 dulu. Saya minta sama dia, saya panggilnya Uni, tolong lihat keluar, apakah tukang sayur udah datang belum? Dia bukannya keluar, cuma ngeliat dari jendela dong, belum. Kok kamu nggak keluar dulu? Mi, kucing belum lari-larian, berarti tukang sayur belum datang. Simpel banget, membaca tanda dari perilaku kucing. Kebetulan di depan rumah itu ada kucing liar, dan kucing itu kalau tukang sayur datang dia kan lari-larian. Kenapa? Mencium bau ikan, mencium bau amis. Jadi kalau mau anak kita, waktu itu anak saya itu baru 4 tahun waktu itu. Jadi ini hal learning segala macam ini nggak butuh kecerdasan tinggi. Yang butuh adalah kepekaan rasa, membaca tanda-tanda. Karena yang ada di alam ini semuanya tanda. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, akan kami pertontonkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri kalian sendiri. Baca Al-Quran, Al-Quran itu ayat tanda, ayat-ayat Al-Quran. Kita nggak akan mampu membaca tanda-tanda Qurani kalau femininitas kita, rasa kita nggak berkembang, intuisi kita nggak berkembang. Sampai Einstein pernah berkata, the ultimate science is the intuitive science. Sains yang paling tinggi itu adalah sains yang menggunakan intuisi. Kekuatan firasat ini luar biasa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ittaqi firasyatal mu'min fa innahu yara min nuril. Hati-hati dan firasat mukmin, dia melihat dengan cahaya Allah. Makanya makhluk yang saya paling sebel itu perempuan. Ngomong tanpa argumen tapi kok ya benar melulu gitu. Firasatnya tajam. Saya sering mengatakan, jangan pernah anggap remeh omongan ibu, jangan anggap remeh omongan istri. 2 hal ya. Jangan anggap remeh omongan ibu, jangan anggap remeh omongan istri. Saya tidak mengatakan istri dan ibu benar melulu, enggak, banyak salahnya. Tapi jangan dianggap remeh. Kenapa? Kalau sudah firasatnya bekerja, itu memang nggak pakai argumentasi.
Sebagai laki-laki memang kita kan butuh argumen. Tapi perempuan itu seringkali yang saya bilang perempuan karena apa? Dia kan ngomong tanpa argumen, tapi hati-hati, sering benarnya. Kita udah pakai argumen macam-macam, salah mulu, sering salah. Karena tadi, ya, seandainya kita mendidik hati pada anak-anak kita, nurani pada anak-anak kita, dia bisa belajar sebenarnya. Enggak perlu pakai online segala macam. Pernah saya mendapatkan seorang anak 10 tahun mengalami kemiskinan nurani karena ibunya telah tidak mensuplai nurani pada anak-anaknya. Dia dorong gurunya dari lantai 2 tanpa ada rasa bersalah, sedikit pun tidak ada rasa bersalah. Pertanyaan saya waktu itu langsung, mana ibunya? Saya panggil bapak dan ibunya, benar saya ketemu 2 bapak, cuma yang satu jenis kelaminnya perempuan, itu aja. Nalar, logika, analitis, intelektual, sistematika berpikir, dua-duanya ketemu. Saya nggak ketemu seorang ibu dengan nurani, cinta, kasih sayang, kepedulian, empati, nggak ketemu. Saya ketemu 2 maskulin. Dan ketika itu saya mengatakan, udahlah pindah ke sekolah lain anaknya. Saya menomelin, terutama ibunya. Karena ibunya memang akademik banget ya, khaslah perempuan zaman sekarang yang bangga dengan nalar, daya analisis, sintesis, berpikir sistematis gitu ya. Tapi miskin hati. Udah lagi itu anaknya mengalami kemiskinan nurani, anaknya itu cerdas, jago komunikasi dan ganteng, berarti udah lengkap 4 syarat untuk jadi calon psikopat. Ini gede anak jadi pembohong luar biasa atau pembunuh berdarah dingin. Tapi kalau bundanya bisa mendidik hatinya, nuraninya, saya ingin mengatakan, wahai para bunda, banggalah dengan femininitas. Jangan selalu ingin kayak cowok gitu, karena baru akan hebat kalau kayak cowok rasio. Di masa depan hati lebih penting dari rasio, percaya. Apalagi sebentar lagi 5G. Saya barusan ngecek HP Vivo yang terbaru, teknologinya sudah 5G ya. Artinya apa? Kecepatan informasi makin cepat sebentar lagi. Informasi elektronika makin cepat sebentar lagi. Belum sempat kita cerna, terpaksa harus kita telan karena udah datang lagi informasi baru. Otak udah nggak sanggup lagi menghadapi kecepatan informasi. Otak udah nggak sanggup lagi menghadapi kecepatan informasi. Terasa otak ini lelet. Tapi ada makhluk yang cepat, hati. Masa depan, era milenial, eranya hati. Hati ini cepat. Berasal dari bahasa Arab kolbu, kolabayat kolibu, bergerak-gerak dengan sangat cepat. Ya, kolabayat kolibu, berbolak-balik dengan sangat cepat. Makhluk paling liar. Makanya ada Islam menjinakkan hati ya. Mu'allaf, orang yang hatinya udah dijinakkan menerima ajaran Islam. Orang bunda yang mendidik hati anak-anaknya beruntunglah. Berarti dia akan memiliki instrumen yang siap menghadapi masa depan dengan kecepatan perubahan sangat tinggi. Dan memang menjelang kiamat, dekat-dekat kiamat, Allah jadikan hati manusia itu berputarnya lebih cepat. Karena memang informasi itu hadir lebih cepat. Hadir lebih cepat. Nah jadi sekali lagi, dengan hati nurani perkara itu mereka akan menjadi pemburu hikmah dan hidayah. Cepat sekali mendapatkan hikmah, cepat sekali mendapatkan hidayah. Saya percaya di masa yang akan datang, yang namanya cobaan itu makin cepat hadirnya. Cobaan, musibah, malapetaka, wabah kayak sekarang ini akan makin cepat.
Sehingga boleh jadi sekolah libur lagi. Tapi untuk anak-anak yang sudah punya hati nurani, diajarkan oleh bundanya, akal fikir ilmu diajarkan oleh ayahnya, dia akan jadi pemburu hikmah dan pemburu hidayah. Hikmah didapatkan oleh otaknya, hidayah didapatkan oleh hatinya. Ada mendidik itu. Di antaranya yang jangan lupa, di era pandemi ini, kenapa anak kita nggak diajari berguru ke Allah gitu? Allah itu udah janji ngasih ilmu. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah pada Allah, dan Allah yang akan mentaklim kita dan akan mentaklim anak-anak kita. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah dan Allah yang akan mentaklim kalian. Karena dia itu Rabb. Rabb itu artinya pendidik. Rabb itu artinya murabbi. Dia itu Rabbul Alamin, pendidik alam semesta. Apa itu artinya Rabb? Makna generik dari Rabb adalah sesuatu yang mampu melakukan perubahan sampai pada tingkat kesempurnaannya. Itulah Rabb. Dan definisi pendidik juga begitu, orang yang mampu melakukan perubahan pada anak didiknya sampai pada tingkat kesempurnaannya. Itu loh. Kita sia-siakan itu selama ini. Berguru langsung kepada Tuhannya. Okay. Karena Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Telah diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Dan bukan hanya pada Adam, tapi pada anak-anak Adam. Saya minum dulu. Kalau doa sudah sering kita ucapkan, ya Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku tambahkanlah untukku ilmu, warzuqni fahman, doa mau menuntut ilmu kan, dan rezekikanlah kepadaku pemahaman. Tapi ini doa juga mesti dibarengi dengan ikhtiar. Bahwa yang memberikan ilmu itu memang Allah, dan kita bisa berguru langsung pada Allah kok. Berguru langsung pada Allah. Di dalam ilmu tasawuf ada istilah mukasyafah, yaitu orang yang sudah dibukakan tirainya dengan Tuhannya, sehingga dia bisa langsung mendapat ilmu dari Tuhannya. Mungkin ada orang yang menganggap syarat berbuka syafa itu, wah dia udah bersih dari dosa, dia udah orang yang baik-baik banget, mutakin, takwa dan sebagainya. Enggak segitunya. Para pendosa sekalipun bisa berbuka syafa dengan Tuhan kalau dia selalu berlari menuju Tuhannya. Setiap kali berdosa dia berlari mendekati Tuhannya. Setiap kali dia berdosa dia berlari, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maaf ayah bunda sekalian, saya tidak ada niat untuk bersombong-sombong, tapi barangkali saya termasuk orang yang hobi untuk nanya langsung ke langit. Materi-materi ini pun saya bikin ya nggak pakai buku, nggak nyari buku, nggak nyari referensi, nanya ke langit aja. Apakah saya manusia suci? Saya jauh dari suci. Teman-teman bilang kamu udah bermuka syafa sama Tuhanmu kan? Saya bilang mungkin iya, kayaknya sih iya. Tapi ini bukan dalam rangka bersombong-sombong. Apakah seorang suci sedikit dosa
Saya bukan ingin menghina-hina diri saya, ya mungkin di antara kita semua saya yang paling banyak dosa. Saya paling banyak dosa. Bukan berendah-rendah hati, saya sadar dosa-dosa saya. Kok bisa saya berbuka syafa? Ya karena saya berbaik sangka dengan Allah. Sebesar apapun dosaku, aku tahu Engkau ngampuni aku. Aku siap datang padamu, aku gak akan pernah menjauhkan diri darimu. Semakin besar dosaku akan makin dekat aku denganmu, aku akan makin mendekat. Aku butuh ampunan. Itu sebabnya anak-anak kita bisa kita bikin bermuka syafah dengan Tuhannya, mencari ilmu langsung kepada Tuhannya, minta ilham, minta hidayah. Didik anak-anak kita itu. Makanya seringkali saya katakan, yang pertama kali kita ajarkan pada anak kita adalah mendekatkan diri pada Tuhannya. Selama ini tanpa sadar yang kita lakukan pada anak-anak kita adalah takbir membesarkan Tuhannya, ta'zim mengagungkan Tuhannya, ya. Takrim memuliakan Tuhannya. Saya bilang bukan ini dulu, taqarrub, dekatkan anak pada Tuhannya, dekatkan anak pada Tuhannya, taqarrub ya Allah. Karena kalian diajarkan pertama kali takbir, ya, kalau yang diajarkan pertama kali takbir, ini kita takbir Allah makin tinggi, ta'zim Allah makin tinggi, takrim Allah makin tinggi, makin jauh anak kita dari Tuhannya, makin berjarak. Tapi ajarkan taqarrub, mendekatkan diri pada Tuhan, agar dia cerewet pada Tuhannya, minta ilmu, minta konsep, minta ide, minta baju, minta benang sama Tuhannya. Ini sama Tuhan cuma minta ampun, minta rezeki, minta jodoh, minta jawaban soal nomor 1 kek sama Allah. Serius, saya nggak bohong. Ya Allah, nomor 1 aku nggak tahu jawabannya apa ini Allah. Pilihannya si A, B, C, D. Sampaikan. Saya pernah tanya kepada mahasiswa, Anda kalau lagi ujian nggak bisa ketemu jawaban soal nomor 1, pernah nggak sih nyontek ke Tuhan? Nggak ada satupun yang bilang pernah. Padahal satu-satunya nyontek yang halal sama Tuhan, saya bilang. Nggak ada. Sebegitu berjaraknya kita dengan Tuhan kita. Taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Kita pun dalam kehidupan kita tahu kan, kita hanya berani meminta sama yang dekat sama kita. Jangankan minta, minjam duit pun kita hanya berani minjam duit sama yang dekat, sama yang jauh kita nggak berani. Ada sih kaya raya tapi jauh dengan kita kurang dekat sama dia. Ada yang nggak seberapa kaya tapi dekat, kita lebih berani minjam ke dia daripada yang jauh. Nah ini taqarrub. Toh anak-anak kita kalau dia sudah dekat dengan Tuhannya, kalau anak-anak kita sudah dekat dengan Tuhannya, dia dengan sendirinya akan takbir. Begitu dia kenal Tuhannya dari dekat, dia akan takbir sendiri. Karena dia lihat dari dekat, memang Tuhanku Maha Besar. Dia akan memuliakan Tuhannya, akan takrim dengan sendiri. Yang dia lihat dia Maha Mulia dari dekat. Dia akan ta'zim, dia akan mengagungkan Tuhannya sendiri ketika dia sudah kenal Tuhannya dari dekat. Yang pertama kali kita lakukan pada anak-anak kita, ajarkan dia dekat dengan Tuhan. Sama dengan belajar bahasa Inggris. Kalau pertama kali kita ajarkan pada anak-anak kita gramatika, dia akan mengalami kesulitan berkomunikasi bahasa Inggris. Tapi kalau pertama kali kita ajarkan conversation, lupakan dulu gramatika, maka dia akan lancar berkomunikasi berbahasa Inggris. Nggak perlu mikirin ini past tense, present tense, future tense, present perfect tense dan sebagainya. Sama Tuhan juga gitu. Kalau kepengen anak kita dekat pada Tuhan, ya, yang pertama kali diajarkan bukan soal
akhlak-akhlak berhubungan dengan Tuhan, bukan deketin aja dulu. Kalau perlu dia bilang sama Tuhan, hey friend, how are you? Hai. Tapi nanti begitu dia kenal Tuhannya, dia akan sadar, aku mesti sopan sama dia, karena dia maha tinggi, maha mulia, maha agung. Sama presiden aja aku mesti sopan-sopan, masa sama yang maha mulia begini aku gak sopan? Dengan sendirinya dia akan, ya, tata bahasa, tata krama itu akan dia tegakkan dengan sendiri kalau udah dekat. Ya. Tapi di awal anak-anak kita biasakan dulu, oke friend, my God, you keren banget deh kayaknya deh gitu ya, my God gitu ya. Biarkan dulu anak kita berdekat-dekat dengan Tuhannya. Sopan gak sih Tuhan itu dijadiin teman? Sopan. Tuhan itu Khalilullah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, teman dekatnya Allah. Ada yang hafal doa musafir. Ya Allah, jadilah engkau temanku dalam perjalanan dan pelindung bagi keluarga yang aku tinggalkan. Ini itu doanya kan. Ya karena musafir ya, memang bacaan saya tiap keluar dari rumah ya gitu. Ya. Allahumma ja'al khalili fi safari. Ya Allah, jadilah temanku dalam perjalananku, dalam safarku. Itu. Wal amri fi ahli, dan menjadi wali bagi ahliku, bagi orang yang aku tinggalkan. Didik dulu anak-anak kita itu. Nah, sesudah itu baru, ya. Kalau sudah anak kita dekat pada Allah, ajari dia rewel meminta pada Tuhannya apapun yang dia mau minta. Ketika dia bicara pada bundanya, Bun, aku pengen deh dibeliin baju baru, yuk doa bareng yuk sama Allah yuk. Ya Allah, aku pengen baju baru, duit bunda masih kurang, aku lihat di dompetnya mah kurang 5.000. Ya Allah, kau kasih dong 5.000 pada bunda. Seakrab itu berdoa pada Tuhan. Yas'alu ma fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi sa'nin. Meminta kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, setiap saat dia dalam keadaan sibuk. Sibukkan Allah. Allah paling senang kalau disibukin gitu. Jangan sok nggak butuh dia sama Tuhan. Dia nyebelin gitu ngelihat orang sama Tuhan kok sok nggak butuh gitu. Berdoa pelit banget doanya. Kadang-kadang berdoa cuma pas sholat, doa pas sholatnya juga cuma itu aja. Ritual bukan spiritual, doanya pas sholat ya, ritual aja, nggak ada nilai spiritualnya, rutinitas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ritual aja. Ajarkan anak-anak kita dari sekarang. Aku ingin ya Allah beli baju di MM, warnanya kuning tuh, rendanya aku keren banget ya Allah gitu, rendanya sayang, bundaku duitnya kurang, Allah kasih dong buat apa rezeki yang cukup buat beli baju kuning itu ya Allah gitu ya. Dan berdoa yang baik pada Allah itu berdoa yang agak ngedesak-desak. Itu disebut dalam Al-Quran istighatsah, berdoa agak ngedesak. Istastarithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, lalu aku kabulkan dengan menurunkan 1.000 malaikat yang datang secara berbondong-bondong. Apa doa istighatsahnya dalam perang Badar itu? Ya Allah, jika tidak engkau tolong pasukanmu pada hari ini, mungkin mulai sejak besok nggak ada lagi yang akan menyembah engkau gitu.
rada ngaceng tuh doa. Ya. Kenapa Allah senang dengan doa yang agak mendesak? Karena itu bukti bahwa hambanya nggak punya tempat bergantung kecuali Dia. Di mana-mana orang kalau udah nggak punya harapan lagi kecuali satu, udah rada maksa emang. Maksa itu karena dia tidak punya harapan lagi ke yang lain gitu loh. Kecuali kalau kita punya harapan ke yang lain, ya Allah kalau bisa sih gitu ya. Seakan-akan ya kalau nggak bisa juga gue punya Tuhan kedua, tenang aja lu gitu. Ya. Seakan-akan kan kayak gitu. Buktikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta tolong, hanya kepada. Nah sesudah itu biarkan anak kita minta ilmu pada Tuhan. Biarkan. Kita dalam keadaan pandemi semacam ini, ya pandemi, tapi kan Allah kan nggak kena wabah, Allah kan nggak kena musibah, Allah kan nggak kena bencana. Dia yang menciptakan, dia nggak kena. Dia standby terus kok, dia hadir terus. Kita minta ke Dia, anak kita minta ke Dia, bagi aku ilmu ya Allah. Robbi zidni ilman. Bisa lewat guru, bisa langsung lewat ilham. Salah seorang imam Masjid Nabawi lewat mimpi langsung menguasai 30 juz kalau Allah mau. 30 juz lewat mimpi semalam. 30 juz. Dan itu ayah bunda sekalian yang saya lakukan selama ini, nodong langit. Salah satu hal yang selalu saya lakukan selama ini adalah nggak pernah khutbah Jumat persiapan, sengaja nodong langit. Ya Allah, aku mau khutbah Jumat, aku nggak tahu materinya apaan. Aku ini bodoh ya Allah, yang pintar tuh Engkau. Jadikan lidahku penyamu lidahmu. Emang kamu mau hambamu ini dipermalukan di depan mimbar? Nah, mulai dengan dikit, ya nggak apa-apa, macam-macam dikit kan. Mau hambamu ini dipermalukan di depan mimbar? Nggak mau kan? Di atas mimbar ya, makanya kasih ilmu. Saya kadang-kadang ketika azan itu belum tahu saya mau nyampein apaan. Nah itulah ketika azan itu saya duduk diam lagi nodong langit. Ciri khas khutbah Jumat saya, apa yang sedang terjadi itu ciri khas ini. Kalau memang saya misalnya, saya pernah diomelin tukang parkir ya, saya ngebahas parkir itu di khutbah Jumat tentang parkir. Waktu di Bantimurung itu hari Jumat. Ya, Bantimurung itu kawasan wisata di Sulawesi Selatan, itu taman kupu-kupu ya, ada jutaan kupu-kupu di situ. Saya mendadak diminta untuk khutbah Jumat dan saya itu orang yang nggak pernah khawatir kalau diminta mendadak ya. Saya bahas apa ya? Saya bahas kupu-kupu. Khutbah Jumat saya bahas kupu-kupu. Gitu. Saya sekarang ya bisa bahas COVID, bisa bahas macam-macam aja lah gitu ya. Terserah Allah ngasih apa, yang penting ngodong-ngodong aja terus. Kemudian ajarkan anak kita itu megang pena, mencatat. Jangan dibiasakan anak-anak kita itu mentang-mentang era digital ya, ngerekam. Bukannya nggak boleh, tapi tolong tulis. Kenapa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, Dia yang mengajarkan lewat pena. Allah nggak pernah bilang alladzi 'allama bil kitab, Dia yang mengajarkan lewat buku, kan nggak pernah ya. Dalam surat Al-Alaq itu Allah sebut alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia lewat pena, khusus ilmu-ilmu yang belum turun ke dunia. Ilmu Allah yang belum turun ke dunia masih banyak banget loh, masih luar biasa banyak. Ya, jangan-jangan sebagian besar belum turun, kita nggak tahu ya. Karena Allah cuma bilang seandainya laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhanmu, akan habis tinta sebelum selesai ditulis kalimat Tuhanmu, walaupun ditambah tinta sebanyak itu lagi. Saya mengatakan, kalau ingin dapat ilmu Allah yang udah turun ke dunia, baca buku deh. Tapi kalau ingin dapat ilmu Allah yang belum turun ke dunia, pegang pena deh.
Padahal mahasiswa ITB saya juga selalu bilang, ini emang era digital, saya ngerti ya, tapi saya nggak suka ya materi saya kalian foto atau kalian rekam, apalagi ngasih flash disk di akhir kuliah. Saya bilang, saya paling nggak suka untuk tulis catat. Mau pakai pulpen terserah, mau pakai keyboard terserah, agar kalian dapat dua ilmu dari saya dan dari Tuhan. Ada dua ilmu kalian dapatkan. Ilmu Tuhan itu lewat pena. Ingat, nggak pernah ada ayat yang mengatakan alladzi alama bil kitab, Allah yang mengajarkan manusia lewat kitab, lewat buku. Nggak ada. Ada alladzi alama bil qalam, lewat pena. Itu menyebabkan saya selalu menyempatkan diri menulis walaupun singkat, lalu saya masukin Facebook dan sebagainya. Saya kadang-kadang nulis juga ya kebayang nggak cuma satu alinea, tapi begitu nulis ngetik ya udah tiba-tiba 5 alinea, 6 alinea, 7 alinea. Lo kok jadi 7 gitu ya? Lo kok jadi 9? Padahal yang ada di otak kan cuma, ya otak saya kan bodoh, ngambilin otak saya cuma modelnya apa gitu. Saya juga kalau lagi ngomong begini ayah bunda sekalian, saya suka terkagum-kagum loh sama omongan saya. Kenapa? Karena bukan dari otak saya soalnya, tapi keren gitu. Karena bukan berasal dari kecerdasan saya, jadi saya terbengong-bengong sendiri. Terima kasih ya Allah, lidahku dijadikan penyambung lidahku. Terima kasih ya Allah. Kadang-kadang lupa terima kasih terus tepuk dada. Nah itu yang saya takut gitu. Gue keren banget, gitu. Ya kelemahan manusia suka gitu ya, suka tepuk dada ya. Sehingga saya harus selalu berterima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya pernah gitu ya, di laptop saya itu begitu saya buka itu ada sebuah instrumen 48 halaman tentang analisis kebutuhan pendidikan detail. Nggak gue banget, bukan tipe saya tuh 48 halaman detail, melainkan sebuah instrumen untuk mengukur kebutuhan pendidikan dari sebuah lembaga yang mau didirikan. Waktu saya baca bengong aja, ya Allah, kapan kamu install ke dalam komputerku ini 48 halaman ya Allah. Pernah lagi sering, nah kali ini sering ya, Allah memberikan saya ilmu dengan amplop tertutup kalau istilah saya. Kenapa saya bilang amplop tertutup? Jadi ada ilmu, saya sampaikan ilmu itu ke orang lain dan saya nggak nyadar kalau itu dari saya. Orang lain itu ngingetin, lah ini kan dari Bang AA. Kapan saya ngajarin itu? Bang AA nggak percaya, ini saya balikin WA-nya. Kalau nggak percaya kalau ini dari Bang AA, iya ya. Waktu itu belum zaman WA, pernah dalam satu kasus ya, masih zaman SMS. Waktu itu kita sedang membahas ekonomi berbasis emas, mata uang berbasis emas ya. Lalu saya ngomong, gold based currency itu jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada apa gitu ya. Gitu. Terus habis itu saya berdiskusi dengan teman saya yang saya kirimin itu, ya jadi benar juga Bang ya, gold based currency itu lebih penting lebih bagus dari ini. Wih keren juga tuh pendapat kamu tuh. Mantap, saya setuju. Bang ini pendapat abang Bang. Kapan sih ngomong kayak gitu? Abang gak percaya Bang? Nih saya kembali ini SMS abang. Ya Allah, rupanya engkau nitipin ilmu buat orang lain tapi lewat saya ya Bang. Ya Allah ya. Jadi engkau berikan dalam bentuk amplop tertutup. Aku baru tahu kalau ilmu itu lewat aku setelah diingetin orang lain. Ini kan dari abang. Sebenarnya dari Allah. Nah jadi itu ya, ajarin anak kita pegang pena, keyboard. Penelitian di Melbourne, tetap pena lebih bagus daripada keyboard. Karena apa? Orang kalau nulis itu dia pikirkan dulu yang dia tulis, baru dia simpulkan saripatinya. Kalau pakai keyboard itu nggak pakai mikir, udah diketik aja, udah nggak dipikirin. Ya. Verbatim ya. Tapi kalau nulis, lebih suka yang ditulis itu kesimpulan dan saripati. Makanya penelitian di Melbourne ternyata yang memakai pena itu lebih menguasai ilmu daripada yang megang keyboard, yang ngetik pakai keyboard.